Praktikum identifikasi larutan asam dan basa kelompok 4. Tujuan praktikum mengidentifikasi larutan asam, basa, dan netral dengan indikator alami serta indikator buatan. Yang pertama yaitu dasar teori. Untuk mengetahui larutan asam atau basa, kita terlebih dahulu harus memiliki indikator asam basa. Indikator asam basa itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang dipakai untuk mengetahui titik akhir titrasi asam basa. Indikator ini sensitif terhadap perubahan pH dalam larutan. Jadi, kisaran pH tertentu, indikator ini mengalami perubahan baik dalam warna ataupun skala. Indikator asam basa itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Yang pertama yaitu indikator alami, berasal dari senyawa organik. Indikator alami hanya bisa menunjukkan larutan itu bersifat asam atau basa, tapi tidak bisa menunjukkan sifat nilai pH-nya. Perubahan warna indikator alami bergantung pada warna jenis tanamannya. Contohnya adalah ekstrak bunga sepatu, bunga mawar, bunga telang, kunyit, dan lain sebagainya. Indikator yang kedua yaitu indikator buatan, adalah indikator yang dibuat di laboratorium atau di pabrik bahan kimia. Untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam netral, biasanya digunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu sendiri terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Indikator asam basa lainnya adalah indikator universal seperti phenolphthalein, metil jingga, metil merah, bromtimul biru, dan pH meter. Lakmus merah dan kertas lakmus biru biasanya hanya digunakan untuk menguji sifat asam dan basa. Kertas lakmus merah di dalam larutan asam akan tetap berwarna merah, dan di dalam larutan basa akan berwarna biru. Kertas lakmus biru di dalam larutan asam akan berwarna merah, dan di dalam larutan basa akan berwarna biru. Namun, jika kertas lakmus merah tetap berwarna merah, serta kertas lakmus biru tetap berwarna biru, jika di dalam sebuah larutan, maka larutan tersebut merupakan garam atau netral. Langkah-langkah praktikum. Berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Ada gelas ukur 2 buah, tabung reaksi 10 buah, mortar dan alu 1 set, pelat tetes 3 buah, pipet tetes 1 buah, kertas lakmus merah 1 lembar, kertas lakmus biru 1 lembar, pH meter 1 buah, kertas dan pulpen 1 buah, label 1 set, tisu 1 bungkus. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu larutan cuka, air sabun, sampo, larutan NaOH, aquadas, air jeruk nipis atau lemon, larutan garam, larutan gula, larutan urea, larutan kapur, kunyit, bunga sepatu merah, kulit manggis, bunga telang, buah naga, terong ungu, bunga mawar merah. 1. Identifikasi asam basa dengan indikator kertas lakmus. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Yang kedua, masukkan larutan yang akan diuji ke dalam pelat tetes dengan menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, ambillah kertas lakmus merah dan biru, kemudian ujilah larutan-larutan tersebut. Yang keempat, amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Yang kelima, ukurlah pH pada semua larutan dengan menggunakan pH meter. Yang keenam, masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel hasil pengamatan praktikum. Kedua, identifikasi asam basa dengan indikator alami. Langkah yang pertama, geruslah bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, terong ungu, bunga telang, bunga mawar merah, dan buah naga dengan menggunakan mortar dan alu hingga menghasilkan ekstrak. Langkah yang kedua, tuang masing-masing larutan pada palet tetes menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, tambah ekstrak bunga telang tersebut ke dalam masing-masing larutan yang ada di dalam palet tetes menggunakan spatula lab. Yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Bila tidak berubah, dapat diaduk terlebih dahulu. Langkah berikutnya, catat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Lalu langkah terakhir, ulangi langkah-langkah kerja BE dengan menggunakan ekstrak kulit manggis, kembang sepatu, kunyit, dan lain-lain.
Kesimpulan, berdasarkan praktikum kami dalam mengidentifikasi sifat larutan, kita dapat mengenalinya dengan menggunakan indikator buatan berupa kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Pertama, larutan yang bersifat asam akan memerahkan lakmus biru dan lakmus merah akan tetap merah. Contoh, larutan cuka, larutan sampo, dan larutan jeruk nipis. Kedua, larutan yang bersifat basah akan membirukan lakmus merah dan lakmus biru akan tetap biru. Contoh, larutan sabun, larutan NaOH, dan larutan kapur. Ketiga, larutan yang bersifat netral maka tidak mengubah warna kertas lakmus, sehingga lakmus merah akan tetap merah, lakmus biru tetap biru. Contoh, Aquades, larutan garam, larutan gula, dan larutan urea. Selain menggunakan indikator buatan seperti kertas lakmus, kita juga dapat menggunakan bahan alami sebagai indikator seperti bunga sepatu merah, kunyit, kulit manggis, terong ungu, bunga telang, bunga mawar merah, dan buah naga. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan reaksi perubahan warna yang banyak terjadi di beberapa bahan terhadap sifat larutan asam yang ditandai dengan warna yang lebih muda atau cerah, sedangkan terhadap sifat larutan basah ditandai dengan warna yang cenderung lebih gelap. Sementara itu, terhadap sifat larutan netral, reaksi perubahan warnanya cenderung bervariasi di beberapa bahan, terkadang muda atau cerah maupun tua atau gelap. Sehingga untuk memastikannya, kita dapat menggunakan indikator universal dengan skala angka 1-14. Hal itu diperjelas pada pengamatan sifat larutan yang telah dicampuri oleh ekstrak kulit manggis, di mana terjadi reaksi perubahan larutan cuka atau asam berubah menjadi warna merah muda, larutan garam atau netral berubah menjadi warna merah muda juga, serta larutan kapur atau basah berubah menjadi warna kuning tua atau gelap. Dan juga pada pengamatan sifat larutan yang telah dicampuri oleh ekstrak kunyit, di mana terjadi reaksi perubahan larutan sampo atau asam berubah menjadi kuning cerah, larutan urea berubah menjadi warna jingga, dan larutan NaOH atau basah berubah menjadi warna oranye kehitaman. Bahan diskusi. Yang pertama, air suling bersifat netral, cuka bersifat asam, dan air kapur bersifat basah. Berdasarkan percobaan tersebut, bagaimana cara kita mengenali sifat larutan? Jawabannya yaitu, kita dapat mengenali sifat dengan beberapa indikator seperti kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Pada larutan bersifat asam, kertas lakmus merah akan tetap merah dan kertas lakmus biru akan menjadi merah. Pada larutan bersifat basah, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru akan tetap menjadi biru. Pada larutan bersifat netral, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru akan tetap menjadi biru. Selain itu pula, dapat menggunakan indikator universal dengan skala 1-14 yang diukur dari pencampuran larutan dengan ekstrak tertentu seperti kunyit, bunga telang, mawar merah, dan lain-lain. Pada larutan asam, pH-nya lebih kecil daripada 7. Pada larutan basah, pH-nya lebih besar daripada 7. Pada larutan netral, pH-nya sama dengan 7. Bahan diskusi dari pengujian ekstrak bunga sepatu merah, kunyit, kulit manggis, buah naga, bunga telang, dan terong ungu terhadap asam cuka dan air kapur. Bahan alam apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator asam dan basah? Jawabannya yaitu dari pengujian tersebut yang dapat digunakan sebagai indikator asam basah adalah semua bahan alami tersebut, yaitu bunga sepatu merah, kunyit, kulit manggis, buah naga, bunga telang, maupun terong ungu, yang apabila diuji cobaan dengan larutan cuka maupun larutan kapur, semua bahan akan menghasilkan reaksi perubahan warna yang signifikan sehingga mudah untuk menentukan sifat kedua larutan tersebut. Namun, apabila diuji cobaan terhadap bahan lain seperti larutan sabun, larutan sampo, larutan NaOH, Aquades, larutan jeruk nipis, larutan garam, larutan gula, dan larutan urea, bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basahnya yaitu bunga mawar merah, kulit manggis, bunga sepatu merah, kunyit, dan bunga telang, karena menghasilkan perubahan warna yang khas pada larutan asam, basah maupun netralnya sehingga mudah untuk menentukan ketiga sifat larutan tersebut pada masing-masing larutan. Sedangkan bahan indikator alami lainnya seperti terong ungu dan buah naga melalui pengamatan kami kurang efektif untuk dapat membedakan sifat larutan yang asam
basa maupun netralnya, karena reaksi perubahan warnanya cenderung sama pada beberapa larutan yang memiliki sifat berbeda, sehingga sedikit sulit untuk membedakan ketiga sifat larutan tersebut. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.